Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Hidayat dan teman-teman saya Sherly dan Brian akan mempresentasikan tentang definisi layanan atau jasa beserta contohnya. Dalam Kotler-Keller tahun 2016, jasa atau layanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk fisik. Contohnya adalah departemen store seperti Macy yang menjual layanan seperti pembungkusan dan pengiriman hadiah, atau toko hewan peliharaan seperti PetSmart yang menjual layanan perawatan hewan peliharaan dan pelatihan. Layanan pelanggan. Layanan pelanggan adalah layanan yang disediakan untuk mendukung produk inti perusahaan. Perusahaan biasanya tidak mengenakan biaya untuk layanan pelanggan. Layanan pelanggan dapat terjadi di tempat, atau seperti ketika karyawan membantu pelanggan menemukan barang yang diinginkan atau menjawab pertanyaan, atau dapat terjadi melalui telepon atau melalui internet melalui obrolan secara real time. Alasan perusahaan memilih fokus pada layanan atau jasa. Adapun alasan perusahaan memilih fokus pada layanan atau jasa, yang pertama adalah layanan dapat membantu perusahaan untuk menyesuaikan penawaran mereka, menambah nilai bagi pelanggan. Yang kedua, pelanggan menuntut layanan dan solusi. Pelanggan juga mencari penyedia untuk membuat dan memberikan solusi layanan atau kegunaan produk ini. Dan yang ketiga, layanan seringkali memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi daripada produk. Bagi perusahaan untuk mengembangkan layanan dan meningkatkan loyalitas pelanggan melalui layanan berkualitas tinggi. Dari regulasi atau aturan dan kebutuhan layanan profesional. Yang pertama, kebutuhan pemasaran yang dulu dikontrol ketat oleh pemerintah sekarang sebagian dan dalam beberapa kasus penuhnya berada dalam kendali perusahaan individu. Jadi, deregulasi adalah proses penyebutan atau pengurangan regulasi negara, biasanya regulasi yang berhubungan dengan ruang lingkup ekonomi. Yang kedua, penyedia layanan profesional atau seperti dokter, pengacara, akuntan, insinyur, dan arsitek juga menuntun konsep dan pendekatan baru untuk bisnis mereka karena industri ini semakin kompetitif dan standar profesional telah dimodifikasi untuk memungkinkan iklan. Jadi, kata profesionalisme adalah komitmen dari para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaannya dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional, dan seterusnya. Pemasaran layanan berbeda. Para pembisnis menyadari bahwa pemasaran dan pengelolaan layanan menghadirkan masalah dan tantangan yang tidak dihadapi di perusahaan manufaktur dan perusahaan pengemasan barang. Jadi, layanan tersebut adalah tindakan untuk melakukan sesuatu yang untuk seseorang dengan imbalan pertimbangan yang memadai. Ini tidak terwujud dikonsumsi pada saat produksinya tidak dapat diinvestasi dan dijual kembali. Layanan sama dengan keuntungan. Yang pertama, kunci penting untuk keberhasilan ini adalah bahwa strategi yang tepat dipilih dan bahwa strategi ini diterapkan dengan tepat dan baik. Terus yang kedua, strategi perusahaan yang berfokus pada kepuasan pelanggan, pendapatan, dan kualitas layanan mungkin sebenarnya lebih menguntungkan daripada strategi yang berfokus pada pemotongan biaya atau strategi yang berupaya melakukan keduanya secara bersamaan. Kesimpulannya adalah, sebagian besar bisnis yang sukses akan menjadikan layanan pelanggan sebagai prioritas utamanya, menilai kesuksesan dan kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan panggilan pelanggan mereka. Secara alami, harapan layanan pelanggan bervariasi dan tergantung pada industrinya sendiri. Layanan dan teknologi. Menurut peneliti Roland Terrace and Myung-Woo Hwang, teknologi informasi menyebabkan revolusi layanan yang menghasilkan perluasan sektor layanan dan peningkatan pentingnya layanan di semua kategori ekonomi. Jadi, dalam layanan tersebut, manajemen layanan teknologi informasi Information Technology Service Management atau yang disingkat dalam ITSM, yaitu
metode pengelolaan sistem teknologi informasi yang terpusat pada perspektif konsumen layanan teknologi informasi terhadap bisnis perusahaan. Cara baru untuk memberikan layanan. Yang pertama, teknologi menyediakan pendekatan untuk memberikan layanan yang ada secara lebih mudah diakses, nyaman, cara yang produktif. Jadi, layanan di dalam teknologi yang ada secara lebih mudah diakses secara aman dan berkualitas. Teknologi memfasilitasi fungsi layanan pelanggan dasar atau pembayaran tagihan, pertanyaan, memeriksa catatan akun, pelacakan pesanan, transaksi, baik retail maupun bisnis ke bisnis, dan pembelajaran atau pencarian informasi. Jadi, setiap kegiatan yang diperuntukkan untuk ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang secara memuaskan dalam seperti contohnya bayaran tagihan dan lain-lain. Contoh layanan dan teknologi. Perusahaan berbasis internet seperti Amazon dan Google atau Alphabet menawarkan layanan yang sebelumnya tidak pernah terdengar dan telepon pintar sekarang menawarkan aplikasi layanan yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Bahkan, perusahaan dan industri yang sudah mapan merupakan bahwa internet menyediakan cara untuk menawarkan layanan baru juga. Mempermudah pelanggan dan karyawan. Yang pertama bagi pelanggan, teknologi akan sangat membantu pelanggan untuk lebih efektif dalam mendapatkan layanan. Melalui teknologi swalayan, pelanggan dapat melayani diri mereka sendiri lebih efektif. Contohnya aja ketika kita mengalami kendala atau permasalahan yang kita dapatkan saat kita membeli layanan tersebut, kita langsung saja bisa telepon atau dengan teknologi internet kita bisa memanfaatkannya untuk mencari tahu dan mengatasi permasalahan tersebut atau permasalahan yang dialami oleh pelanggan. Yang kedua bagi karyawan. Bagi karyawan, teknologi dapat memberikan dukungan luar biasa dalam menjadikan mereka lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan. Sebagai karyawan yang akan memberikan layanan kepada pelanggan, untuk lebih menghemat waktu, teknologi dapat dimanfaatkan dalam memberikan layanan tersebut untuk mengatasi masalah keluhan pelanggan atau apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, tidak membutuhkan waktu yang lama dan sangat efisien. Supaya dapat memahami, yaitu berikut beberapa contoh tentang teknologi yang dapat mempermudah pelanggan dan juga karyawan. Yang pertama ada perbankan online. Di dalam perbankan online, pelanggan dapat mengakses akun mereka melalui internet, dapat memeriksa saldo, dapat mengajukan pinjaman, dapat memindahkan uang antar rekening, dan mengurus segala kebutuhan yang ada hubungannya dengan perbankan. Yang kedua, belanja online. Dan ratusan aplikasi layanan yang tersedia melalui internet dan ponsel pintar akan mengubah kehidupan konsumen selamanya. Jadi dengan adanya belanja online, dapat mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang atau layanan apa saja yang akan dibutuhkan oleh konsumen dengan adanya internet dan juga teknologi. Selanjutnya yang terakhir ada karyawan dapat mudah mencari data pelanggan tanpa harus mencari file atau data yang ada di kertas. Jadi dengan adanya teknologi dan perusahaan juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga dapat mempermudah karyawan untuk mencari data-data pelanggan apabila suatu saat dibutuhkan tanpa harus memakan waktu yang sangat banyak. Memperluas jangkauan layanan global. Teknologi dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Internet sendiri tidak mengenal batas dan oleh karena itu, layanan pelanggan dan transaksi dapat bergerak lintas negara dan lintas benua, menjangkau setiap pelanggan yang memiliki akses internet. Jadi, setiap pelanggan yang memiliki akses internet, apabila pelanggan tersebut memiliki kendala atau apa yang berada di berbeda negara, itu bisa asalkan pelanggan dan juga karyawan atau perusahaan tersebut sama-sama mengakses internet. Jadi, dengan adanya teknologi akan mempermudah pelanggan apabila mengalami kendala, apabila membutuhkan informasi tentang jasa tersebut atau jasa yang akan dipakai tersebut, atau untuk mengajukan pertanyaan perihal layanan yang akan diberikan atau layanan yang akan dipakai tersebut, dan untuk melayani pelanggan apabila mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan jasa atau layanan tersebut. Internet adalah layanan. Jadi, internet merupakan satu layanan besar sehingga semua bisnis ataupun organisasi yang beroperasi di internet atau menggunakan internet pada dasarnya menyediakan layanan.
Karakteristik layanan. Yang pertama, layanan tidak berwujud. Yang kedua, layanan lebih merupakan pertunjukan atau tindakan daripada objek. Layanan tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi, atau disentuh dengan cara yang sama seperti Anda dapat merasakan barang-barang nyata. Jadi, layanan itu intinya tidak sama dengan produk-produk yang dijual pada umumnya atau produk yang dapat dilihat mata, yang dapat dipegang, yang dapat dibawa pulang ke rumah. Jadi itu yang membedakan layanan. Lab teknologi dan layanan. Yang pertama, dapat memisahkan orang-orang yang menggunakan internet. Jadi dengan adanya teknologi, apabila layanan tersebut misalnya ada pelanggan dan juga ada karyawan di dalam perusahaan tersebut, apabila adanya internet, maka mereka itu tidak bisa bertemu secara langsung atau apa. Jadi mereka tuh terpisahkan karena adanya teknologi. Yang kedua, kekhawatiran pelanggan tentang privasi dan kerahasiaan. Dengan adanya teknologi, data apapun bisa kita masukkan di dalam teknologi tersebut apabila kita tidak jeli atau kita tidak berhati-hati. Untuk itu, privasi dan kerahasiaan kita sebagai pelanggan juga harus tetap dijaga. Yang terakhir, teknologi akan menggantikan tenaga manusia dan mungkin menghilangkan pekerjaan. Karena teknologi yang semakin canggih, ditakutkan bagi para karyawan atau pekerja akan kehilangan pekerjaan dan digantikan oleh teknologi. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.